Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Para hadirin rahimakumullah, apakah kalian sedang menyadari selama kita hidup membutuhkan keberadaan Sang Khalik? Mengambil dari kisah Sang Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab bertemu dengan seorang anak gembala, maka terjadilah dialog di antara keduanya. "Wahai anak gembala, milik siapakah domba-domba ini?" tanya Umar. "Oh, ini milik tuanku," jawabnya. Dengan maksud memuji keimanan anak gembala ini, Umar kembali bertanya, "Bagaimana jika aku membeli seekor domba ini?" "Wah, tidak bisa. Bagaimana aku mempertanggungjawabnya kepada tuanku?" jawab si anak gembala. "Begini saja, katakan kepada tuanmu bahwa seekor dombanya hilang atau diterkam serigala." Umar memuji kejujuran anak gembala. Anak gembala itu menjawab, "Tuanku memang tak akan tahu dan bisa dibohongi. Tetapi bagaimana dengan Allah?" Mendapatkan jawaban yang memuaskan dari anak gembala itu, Khalifah Umar pun tertegun dan terharu betapa mulia akhlak anak gembala itu. Kisah singkat tadi menunjukkan perilaku seorang anak yang memiliki sifat jujur. Kejujuran itu muncul begitu saja, tetapi lahir dari keimanan yang mantap kepada Allah, sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nafil qayari la birri wa inna birra yadi ila jannata wa inna rujula la yasduqu hatta inna Allah yasdiqan." Sesungguhnya kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita kepada surga. Dan hendaknya seseorang senantiasa berperilaku jujur hingga ditetapkan oleh Allah di sisinya sebagai orang yang paling jujur. Masya. Dengan kata lain, di dalam jiwa anak gembala tadi sudah terpatri ma'rifatullah, sehingga dia bisa merasakan kehadiran Allah. Dan hal inilah yang mencegahnya untuk berbuat yang dilarangnya. Tak kenal maka tak sayang, begitulah kata pepatah populer. Memang rasa sayang itu sering muncul karena kita kenal kepada siapa atau apa yang ada di sekitar kita. Bahkan meminjam ungkapan Imam Ali ibnu Abi Thalib, seringkali kita takut pada apa yang tidak kita ketahui. Dia juga menyatakan pokok pangkal agama adalah makrifat tentang Allah. Perlukah mengenal Allah? Tentu saja sangat perlu. Seperti kepada sesama manusia atau kekasih, akan muncul sikap membutuhkan dengan syarat kita mengenal siapa dirinya, sebab kita dapat menyayangi dan menyadari pentingnya keberadaan orang itu bila kita mengenal apa yang ada dalam diri orang itu. Demikian juga terhadap Allah, akan muncul sikap membutuhkan jika kita kenal siapa Dia. Sebaliknya, bila tak kenal siapa Allah, dipastikan seseorang itu tidak akan membutuhkan keberadaannya. Namun disadari atau tidak, keberadaan Allah amat dibutuhkan. Hanya karena kebutaan hati dan pikiran serta kedunguan dan nafsu yang membuat seseorang tak kenal dengan Allah. Secara bahasa, ma'rifatullah merupakan imbuhan kata ma'rifat yang dibaca ma'rifah, dan kata Allah ma'rifat artinya pengetahuan atau pengenalan. Sementara dalam lidah orang barat artinya knowledge. Kata ma'rifat seakan dengan kata ma'ruf yang berarti terkenal atau tersohor. Sedang kata dasarnya adalah arafa yang berarti mengetahui atau mengenal. Dalam kehidupan ini, Allah ibarat rasa asing di lautan luas, tidak dapat dilihat dengan pandangan mata, tetapi kehadirannya bisa dirasakan. Allah sebagai pencipta tidak untuk dijangkau dengan mata secara lahir, tetapi dengan mata batin Dia bisa juga digapai. Inilah ma'rifatullah. Sementara Rahman dan Rahim, Allah bisa pula kita rasakan dalam setiap desahan nafas, detak jantung, dan denyutan nadi kita. Isyarat kedekatan dan keterlibatan Allah dalam perjalanan hidup manusia diungkapkan secara metaforis dalam firman-Nya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
Quran surah Qaf ayat 16. Mengapa Allah menyebutkan bahwa Dia lebih dekat daripada urat leher manusia? Sebab setiap gerak-gerik manusia hakikatnya tidak lepas dari peranan Allah. Jasad manusia tercipta dari materi yang berasal dari unsur alam seperti tanah, air, dan udara. Sedangkan jiwa manusia berasal dari ruhnya. Bagaimanapun kita membutuhkan Allah. Bernapas kita butuh oksigen yang disediakan Allah. Untuk minum kita butuh air yang disediakan Allah. Untuk makan pula kita butuh makanan yang disediakan oleh Allah. Untuk sumber energi kita butuh matahari yang itu pun disediakan Allah. Lalu apa yang tidak kita butuhkan dari alam ciptaan Allah? Kita punya utang budi kepada alam semesta ini. Hakikatnya adalah kita berutang budi kepada kebaikan-kebaikan serta sifat Rahman dan Rahim Allah. Pepatah Arab menyatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dengan dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Maka kemanapun kita menghadap diri, kita akan menemukan wajah Allah. Sebagaimana firman-Nya, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kesalahannya mohon dimaafkan karena benarnya hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.